Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang kisah dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi Yakub bersama anak-anaknya mendatangi kota Mesir untuk menemui Nabi Yusuf, selanjutnya kaum yang bersama Nabi Yakub yang terdiri dari anak-anaknya dan anak keturunan mereka sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Abu Ishaq As-Sabai dari Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud adalah 63 orang. Tidak hanya bersama anak-anaknya tapi bersama kaum yang mengikuti Nabi Yakub. Abu Musa bin Ubaidah berkata dari Muhammad bin Ka'bin dari Abdullah bin Shaddad, mereka berjumlah 83 orang. Abu Ishaq berkata dari Masruq, mereka memasuki negeri Mesir sejumlah 390 orang. Jadi ada berbagai banyak versi. Mereka mengatakan kaum itulah yang keluar dari Mesir bersama Musa, di mana jumlah mereka lebih dari 600.000 orang. Namun yang tertera dalam Nash Ahlul Kitab, mereka berjumlah 60 orang, sekaligus disebut nama-nama mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ, dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Ada yang mengatakan ibunya telah meninggal sebagaimana yang telah diyakini oleh ulama-ulama Taurat atau orang-orang Yahudi. Sebagian ahli mengatakan maka Allah Ta'ala menghidupkannya kembali, sedangkan menurut ulama yang lain dimaksudkan adalah bibi Laya, bukan ibunya tapi bibinya, karena sebab kedudukan bibi seperti halnya seorang ibu. Ibnu Jarir dan lainnya mengatakan Dohir Al-Quran menunjukkan bahwa ibunya masih hidup hingga saat itu, maka tidak perlu mengambil pendapat dari kalangan ahlu kitab yang menyelisih Dohir Al-Quran. Pendapat inilah yang kuat. Wallahu a'lam. Yusuf menaikkan keduanya ke atas singgasana, yaitu mendudukkan mereka berdua bersama dirinya di atas singgasananya. Firman Allah Ta'ala, dan mereka semuanya merambah diri seraya sujud, yaitu kedua orang tuanya dan ke-11 saudaranya sujud kepadanya sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan kepadanya. Hal ini masih disyariatkan kepada mereka dan terus berlaku pada syariat-syariat yang lain hingga diharamkan dalam agama kita atau agama Islam. Firman Allah Ta'ala, dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu, yaitu inilah takbir mimpi yang dahulu pernah aku ceritakan kepadamu, yaitu aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Kemudian engkau memerintahkanku untuk merahasiakannya, dan saat itu engkau mengatakan sesuatu kepadaku. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara, yaitu setelah kegelisahan dan kesempitan. Tuhanku telah menjadikan aku seorang hakim yang memutuskan perkara di negeri Mesir sesuai dengan kehendakku. Kemudian Yusuf berkata, Inna Rabbi latiful lima yasha, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia menghendaki sesuatu, maka Dia telah menyebabkan sebab-sebab terwujudnya dan memudahkannya dari segala segi yang tidak diketahui oleh hamba. Dia menentukan dan memudahkannya dengan kelembutan perbuatannya serta keagungan kemampuannya. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui segala urusan, lagi maha bijaksana dalam penciptaan, syariat dan ketetapannya. Menurut kalangan ahlu kitab, bahwasanya Yusuf menjual bahan makanan yang menjadi kekuasaannya kepada penduduk Mesir untuk ditukar dengan harta benda mereka berupa emas, perak, tanah, dan barang rumah tangga serta segala sesuatu yang mereka miliki. Bahkan ia membeli diri mereka sehingga akhirnya mereka menjadi budak sahaya. Kemudian Yusuf membebaskan tanah dan para budak sahaya dengan syarat mereka harus bekerja. Dari hasil pertanian dan perkebunan mereka 1/5 menjadi hak milik raja. As-Sa'libi menyebutkan di tahun-tahun musim paceklik, Yusuf tidak pernah merasa kenyang. Hal ini dilakukan agar ia tidak lupa terhadap orang yang kelaparan. Setiap hari Yusuf hanya makan sekali di tengah hari. As-Sa'labi melanjutkan, dari situlah para raja mencontohnya melakukan hal itu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak pernah merasa kenyang di masa Am Ar-Ramdah hingga musim paceklik berlalu dan berganti dengan musim subur. Asy-Syafi'i berkata, seorang Badui pernah berkata kepada Umar setelah Am Ar-Ramadah,
Musim paceklik telah berlalu darimu, sungguh engkau adalah putra seorang wanita yang merdeka. Setelah Yusuf alaihissalam melihat bahwa nikmatnya telah disempurnakan, keluarganya telah berkumpul, ia mengetahui bahwa dunia ini tidak akan ditempati selamanya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan fana, dan tiada lagi setelah kesempurnaan ini melainkan kekurangan. Maka saat itulah ia memuji Robnya dengan pujian yang menjadi haknya, mengakui keagungan, kebaikan, dan karunia-Nya, dan dia adalah sebaik-baik tempat untuk memohon agar dia diwafatkan, yaitu diwafatkan dalam kondisi Islam dan menggabungkannya dengan orang-orang yang solih. Hal ini senada dengan kandungan sebuah doa, ya Allah hidupkanlah kami dalam keadaan Islam dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, yaitu ketika wafat. Dimungkinkan bahwa Yusuf mengatakan hal itu menjelang ajal menjemputnya atau sakratul maut, sebagaimana Nabi SAW memohon untuk diangkat ruhnya ke al-Mala' al-A'la dan digabungkan dengan orang-orang yang soleh dari kalangan para nabi dan rasul, sebagaimana yang telah tertera dalam sabda Rasul, ya Allah masukkanlah aku ke dalam ar-Rafiq al-A'la, kebahagiaan hidup di sisi Allah. Beliau mengucapkannya 3 kali, kemudian beliau wafat. Boleh jadi Yusuf memohon kematian dalam keadaan Islam dan dalam keadaan sugar bugar, sebab memohon kematian masih diperbolehkan dalam agama dan syariat mereka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, tidak ada seorang nabi pun yang memohon kematian sebelum Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini merupakan nabi pertama yang memohon segera dimatikan ya, atau memohon untuk kematian. Adapun dalam syariat kita telah melarang berdoa meminta kematian kecuali ketika terjadi berbagai fitnah, sebagaimana yang telah tertera dalam hadis Mu'adz berkenaan dengan doa yang diriwayatkan oleh Ahmad, apabila engkau menurunkan fitnah kepada suatu kaum, maka wafatkanlah kami tanpa tertimpa fitnah tersebut. Maryam berkata, maka serasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Quran Surat Maryam ayat 23. Ali bin Abi Thalib pernah mengharap kematian setelah situasi memanas, berbagai fitnah yang sangat dahsyat, peperangan berkecamuk, dan banyaknya desas-desus. Imam Bukhari Abu Abdullah menulis kitab As-Sahih pun mengharapkan kematian ketika kondisi menimpanya mulai parah dan menghadapi orang-orang yang menentangnya. Adapun dalam kondisi tenang, maka Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang dari kalian memohon kematian karena suatu mudarat yang menimpanya, sebab bila ia seorang yang berbuat baik, maka ia akan menambah kebaikan, dan bila ia seorang yang berbuat jelek, maka ia akan memperbaikinya. Namun bila terpaksa meminta kematian, maka katakanlah, ya Allah, hidupkanlah aku bila kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku bila kematian itu lebih baik bagiku. Yang dimaksud dengan kemerototan dalam hadis di atas adalah apa yang menimpa jasad seorang berupa sakit dan sejenisnya, bukan yang menimpa agamanya. Secara zahir, Nabiullah Yusuf alaihissalam meminta kematian baik di saat ia menghadapi sakratul maut atau kelak bila kematian menimpanya. Ibnu Ishaq menyebutkan dari kalangan ahlu kitab bahwasanya Yakub tinggal di Mesir bersama Yusuf selama 16 tahun. Kemudian ia meninggal dunia. Ia telah berwasiat kepada Yusuf agar menguburkannya di sisi orang tuanya, Ibrahim dan Ishak. As-Suddi berkata, Yusuf membalsem mayat Yakub dan membawanya ke Syam. Jadi dari Mesir, Nabi Yusuf membawa mayat Nabi Yakub ke negeri Syam dan menguburkannya di sebidang tanah di samping ayahnya, yaitu Ishak, dan kakeknya Ibrahim al-Khalil alaihi wassalam. Menurut kalangan ahlu kitab, ketika memasuki negeri Mesir, Yakub berumur 130 tahun. Menurut mereka, Yakub tinggal di Mesir selama 17 tahun. Di sisi lain, mereka mengatakan total umur Yakub adalah 140 tahun. Inilah yang tertera dalam nas kitab suci mereka yang mengandung kesalahan, baik dalam transkripnya maupun dari mereka sendiri, atau mereka sengaja menghilangkan bilangan pecahannya, padahal tidak biasanya mereka menggunakan metode tersebut pada masalah itu. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Yakub berwasiat kepada anak-anaknya untuk memegang teguh keikhlasan
yaitu agama Islam yang dengannya Allah Ta'ala mengutus para nabi alaihi wassalam. Kalangan ahlu kitab telah menyebutkan bahwa Yakub telah berwasiat kepada anak-anaknya satu persatu. Ia mengabarkan masa depan mereka. Ia memberikan kabar gembira kepada Yahuza bahwa kelak ia akan melahirkan seorang nabi yang agung yang ditaati oleh bangsa-bangsa yang lain, yaitu Isa putra Maryam alaihi wassalam. Wallahu alam. Jadi dari 12 saudara Nabi Yusuf, salah satunya ada yang bernama Yahuza. Yahuza ini kelak akan menurunkan keturunan yang juga ditaati dan juga diangkat menjadi seorang nabi, yaitu Isa binti Maryam. Mereka menyebutkan ketika Yakub meninggal, maka seluruh penduduk Mesir menangis selama 70 hari. Yusuf memerintahkan para tabib untuk memolesi mayat Yakub dengan minyak wangi dan dibiarkan selama 40 hari. Kemudian Yusuf meminta izin kepada Raja Mesir untuk keluar membawa ayahnya untuk menguburnya di sisi keluarganya yang lain. Maka sang raja mengizinkannya. Yusuf keluar dari Mesir bersama para pembesar dan sesepuh Mesir. Ketika mereka sampai di Hebron, karena menguburkannya di sebidang tanah yang dibeli oleh Ibrahim al-Khalil dari Afrun bin Sakhr al-Hajji, mereka mengadakan hari berkabung selama 7 hari. Mereka berkata, kemudian mereka kembali ke negeri mereka. Saudara-saudara Yusuf ikut belasungkawa atas kematian ayah mereka. Mereka menghibur Yusuf, maka Yusuf pun memuliakan mereka dan memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Mereka tetap tinggal di negeri Mesir. Kemudian Yusuf menghadapi kematiannya, maka ia pun berwasiat kepada saudara-saudaranya agar membawanya bersama mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Yusuf dikubur bersama orang tuanya, yaitu di sisi Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan Nabi Ibrahim. Mereka membubuinya dengan minyak wangi dan meletakkannya di dalam peti. Ketika meninggal, Yusuf berada di Mesir hingga akhirnya ia dibawa oleh Musa alaihi salam lalu dikubur bersama ayah-ayahnya, sebagaimana yang akan kami jelaskan pada bab berikutnya. Mereka berkata, Yusuf wafat dalam usia 110 tahun. Usia Nabi Yusuf ketika wafat yaitu 110 tahun. Jadi ketika wafat, Nabi Yusuf ini berada di Mesir, belum menjadi satu tempat bersama Nabi Yakub dan kakeknya maupun buyutnya. Tapi setelah masa Nabi Musa alaihi salam, Nabi Yusuf dipindah menuju Syam, kemudian dikuburkan di samping keluarganya, yaitu Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan Nabi Ibrahim. Inilah nas yang mereka miliki sebagaimana yang telah didapatkan dan diceritakan oleh Ibnu Jarir. Mubarak bin Fadullah berkata dari Al-Hasan, Yusuf ditaruh di dasar sumur ketika berusia 17 tahun. Ia menghilang dari hadapan ayahnya selama 80 tahun. Setelah itu ia menjalani hidup selama 23 tahun. Ketika wafat ia berumur 120 tahun. Yang lainnya mengatakan Yusuf berwasiat kepada saudaranya Yahuza shallallahu alaihi wasallam. Yusuf berwasiat kepada Yahuza, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Quran Surat Yusuf ayat 99 ayat 101. Ya, itu adalah kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam sampai menuju ajalnya, dan juga kisah dari Nabi Yakub alaihissalam. Semoga Allah merahmati mereka. Demikian pembahasan tentang kisah Nabi Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.